apa? Damai sejahtera. Orang-orang dunia cari apa? Kebahagiaan. Gak akan pernah didapat kalau lu gak pernah memperhatikan firman. Sorry saya ngomong keras. Karena ada orang banyak berharap kebahagiaannya terus berlimpah-limpah. Damai sejahteranya terus berlimpah-limpah. Tapi tidak pernah baca firman. Zong. Renungkan firman. Ketika engkau mulai memperhatikan. Apa sih memperhatikan? Memperhatikan bukan cuma sekedar lihat lewat lalu begitu. Memperhatikan berbeda dengan melihat. Engkau melihat udah selesai. Tapi kalau memperhatikan engkau detail, engkau lihat, engkau renungkan. Itu memperhatikan. Dan orang yang memperhatikan apa? Jelas, ini janji firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka yang terjadi dalam hidupmu, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita masih ada dalam bahasan kebenaran firman Tuhan tentang serial khotbah dasar sukacita orang benar. Siapa orang benar? Setiap kita yang sudah diselamatkan, setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kitalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Bukan karena perbuatan baik kita dibenarkan, bukan karena amal ibadah kita, tapi karena kasih karunia. Sama-sama bilang kasih karunia. Kita diselamatkan, kita dibenarkan karena kematian Kristus, karena salib Yesus Kristus, bukan karena apa yang kita buat. Itulah yang menjadikan kita orang-orang benar. Karena kita orang benar, maka dasar sukacita kita bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita. Karena kita orang benar, dasar sukacita kita bukan dari apa yang kita lihat. Karena kita orang benar, dasar sukacita kita bukan karena apa yang manusia lakukan kepada kita. Tapi yang pertama, karena yang Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita. Yang kedua, karena kita menyadari dosa kita sudah diampuni. Dan hari ini kita masuk dalam bahasan yang ketiga. Kita bersuka cita karena janji Tuhan pasti digenapi. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya pasti akan mengalami janji Tuhan. Katakan amin. Bicara janji tidak langsung kita dapati. Tapi yang kita tahu, yang kita mengerti, itu pasti akan kita terima. Bangsa Israel diberikan janji untuk masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tapi apakah langsung masuk? No. Ketika keluar dari tanah Mesir dijanjikan oleh Tuhan, aku akan membimbing engkau akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allahmu. Aku akan membawa engkau ke tempat satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itu janji. Udah dapat? Belum. Belum mereka dapati. Mereka perlu kerjasama dengan apa yang Tuhan sudah janjikan. Apa yang mereka lakukan sebagai manusia yang menerima janji Tuhan? Melangkah. Janji terlihat? Belum. Tapi buktinya nyata. Sama-sama bilang sama saya, bukti janji nyata. Janji Tuhan, dia akan menyembuhkanmu, itu yang akan kau terima. Janji Tuhan, dia akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor, itu yang kau terima. Janji Tuhan akan menyertaimu, itu yang akan kau alami. Dan berdasarkan janji itu kita hidup. Bangsa Israel dipimpin Tuhan untuk memasuki janji. Itulah yang saya bilang kemarin waktu saat kenaikan Yesus Kristus. Waktu saat pencurahan Roh Kudus. Saya juga sudah sampaikan bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang cuma menyelamatkan terus meninggalkan. No. Dia Tuhan yang menyelamatkan, terus Tuhan yang membimbing kita. Karena dia tahu kita manusia penuh dengan kelemahan. Kita manusia kadang kepala batu. Kita manusia kadang penuh dengan kehilafan. Lupa. Iya lupa. Kirain hari Senin, hari Minggu. Nggak ibadah deh. Lupa. Lu kemana kemarin hari Minggu nggak datang ke gereja? Lupa, gue pikir hari Sabtu. Suka lupa. Nah karena itu ini yang saya mau sampaikan hari ini sudah dikasih dalam Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu yang pasti digenapi. Sekalipun kau belum melihat, bukan berarti tidak tergenapi. Ya, namanya janji kan belum dilihat. Tapi engkau pasti akan lihat. Itu digenapi dan itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Iblis tahu akan hal ini dan dia tidak akan tinggal diam. Karena dia tahu kita orang percaya akan menerima janji Tuhan. Di dalam perjalanan kita menuju dan janji Tuhan.
dia akan menggoncangkan iman kita. Supaya apa? Supaya kita tidak ngalamin janji Tuhan. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Semuanya Tuhan janjikan, bukan cuma Yosua dan Kaleb yang Tuhan berikan janji. Semua mereka yang keluar dari tanah Mesir. Tapi siapa yang masuk dan menerima janji Tuhan? Dua, Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena dalam perjalanan itulah mereka mulai goyah. Jangan-jangan Tuhan tidak memberikan janjinya kepada kita. Mana Tuhan katanya memberikan kepada saya tanah yang berlimpah susu dan madu? Mana justru kelaparan yang saya lihat? Mana justru kesusahan yang saya alami? Mana justru penderitaan yang saya dapati? Mana kata janji Tuhan, aku akan memberikan kepadamu tanah yang berlimpah susu dan madunya? Tapi yang saya alami mana, Pak? Dagangan saya bangkrut, usaha saya hancur, rumah tangga saya berantakan. Engkau masih on the way, bos. Sama-sama bilang sama saya, OTW. Belum. Manusia pengennya instan. Itu sebabnya di Indonesia orang pintar laku. Kenapa dia disebut orang pintar? Karena yang datang kepadanya orang dungu. Bahasa siapa tuh? Orang bodoh, sorry. Kenapa dia disebut orang pintar? Karena yang datang samanya orang bodoh. Makanya orang pintar di Indonesia laku. Pengen jalan pintas, Pak. Pengen jalan pintas. Laki gue gak pulang-pulang di gondol-golong wewe. Gue doa-doa nangis. Bukan cuma air mata, air telinga, air comberan lagi keluar dari mulut gue. Kalau gue dapat jalan pintas, kenapa gue gak lakukan? Lagi lewat tiba-tiba di tiang listrik tempel. Jual jasa orang pintar. Ingin suamimu kembali? Hubungi 08 sekian-sekian. Pas masalahnya, setan tuh licik. Dia menggagalkan, bukan janjinya yang gagal, kitanya yang nggak dapat. Karena janji itu pasti terjadi, janji itu pasti terrealisasi. Kitanya yang digoncangkan sampai akhirnya kita nggak mengalami. Itu yang dialami, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, oleh bangsa Israel sebagian besar di luar Yosua dan Kaleb. Bukan cuma Yosua dan Kaleb yang menerima janji itu, semua yang keluar dari tanah Mesir semua dengar apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kamu akan kupimpin, kamu akan kuarahkan, kamu akan kubawa masuk ke dalam suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Bukan cuma Yosua dan Kaleb yang dijanjikan, semua. Tapi kenapa cuma dia berdua? Karena imannya tetap terus terarah sekalipun harus melewati badai kehidupan. Sekalipun harus melalui padang gurun, sekalipun harus melalui lewat peperangan demi peperangan, dia tetap bertahan. Sebagian besar apa? Nyerah. Sebagian besar apa? Mengeluh, bersungut-sungut, nggak terima dengan keadaan dan nyalahin Tuhan. Mana kata Tuhan begini, mana kata Tuhan begitu. Sabar Pak, Bu, masih OTW. Santai aja. Itu yang hari ini kita ingat. Supaya kita menyadari, kita bersuka cita karena kita tahu janji Tuhan pasti tergenapi. Bu, istri-istri, laki-laki kalau berjanji bisa saja nggak ditepati. Suamimu kalau berjanji bisa nggak ditepati. Istrimu Pak berjanji bisa saja nggak ditepati. Bilang iya janji deh, nggak belanja lagi, nggak pakai handphone lagi, nggak minta yang banyak lagi deh. Bisa, nggak digenapi. Tapi kalau dia Tuhan yang berjanji, dia pasti menggenapi apa yang dia janjikan. Pastikan hal ini kita sadari, kita pegang betul dalam hati dan hidup kita. Saya punya Tuhan yang menepati janjinya dalam hidup saya. Yesaya 55 ayatnya yang ke-11. Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-11. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Demikianlah firmanku. Ini firman Tuhan ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi apa yang sudah keluarkan dari mulutnya Allah, apa firman yang sudah diucapkan oleh Allah, ia tidak akan kembali kepadaku dengan dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan mudah-mudahan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Ada kata begitu? Pasti berhasil. Sama-sama bilang sama saya, pasti berhasil. Enggak mudah-mudahan.
Apa yang keluar dari firman Allah? Kalau Allah sudah berfirman bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman, itu yang dia lakukan buat hidupmu. Sekalipun kau tidak merasakan, bukan berarti Tuhan tidak hadir. Sekalipun kau mengalami pergumulan, kau mengalami tekanan, bukan Tuhan tidak sertai engkau. Itu sebabnya berulang-ulang saya sampaikan, jangan hidup berdasarkan perasaan, jangan hidup berdasarkan apa yang kau lihat. Kalau engkau hidup hanya berdasarkan perasaan-perasaanmu, engkau hanya hidup berdasarkan apa yang kau lihat, engkau akan mulai tawar hati dan berkata, sebenarnya Tuhan nyertai saya nggak sih? Sebenarnya Tuhan tolong saya nggak sih? Kau akan mulai ragu. Itulah permainan licik iblis. Makanya Rasul Paulus tahu betul hal ini, dia sampaikan, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, kata Tuhan. Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yosua 21 ayat 45. Ini lihat ya, pengalaman seseorang yang tahu betul bahwa dia mengalami janji Tuhan. Yosua 21 ayat 45. Apa dikatakan Yosua di sana? Yuk kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu, kita baca sama-sama ya. 3, 4. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya. Kita ganti kata Israel dengan nama saudara masing-masing. Kita baca sama-sama. 3, 4. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Glenn, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Karena ini yang Tuhan sudah firmankan. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kutarik. Aku sudah berfirman dan itu pasti terjadi. Sekarang tinggal diri kita nih, mau gak kerjasama? Mau gak lu percaya? Mau gak sekalipun kalau belum melihat janji Tuhan tergenapi, kau tetap mau percaya? Kita mau gak? Karena janji harus dibutuhkan kerjasama dengan pihak yang dijanjikan. Gak akan pernah bisa dari satu pihak berjanji tapi satu lain gak percaya. Ya udah, kata yang dijanjiin, ya udah, kalau gak percaya ya udah. Mesti ada kerjasama antara pihak pemberi janji dengan pihak yang diberikan janji. Apakah engkau masih tetap percaya bahwa yang memberi janji kepadamu bisa menepati janjinya? Itu keputusan kita. Berdasarkan firman ini, engkau mesti pegang apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Pasti terjadi. Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kapan kebahagiaan, kapan damai sejahtera itu terus kita alami? Kembali kepada ayat pertama tadi, sekiranya engkau memperhatikan. Apa yang diperhatikan? Kesalahan suamimu? Apa yang diperhatikan? Kekurangan istrimu? Apa yang diperhatikan? Kekurangan anak-anakmu? Apa yang diperhatikan? Perintah Tuhan. Kalau kita hanya memperhatikan kekurangan orang, kekurangan suami, kekurangan istri, kelemahan anak, kelemahan menantu, kelemahan mertua, lu gak akan pernah damai sejahtera, bos. Gak akan pernah mengalami sukacita, kebahagiaan. Kan ini yang dicari manusia. Orang-orang dunia cari apa? Damai sejahtera. Orang-orang dunia cari apa? Kebahagiaan. Gak akan pernah didapat kalau lu gak pernah memperhatikan firman. Sorry saya ngomong keras. Karena ada orang banyak berharap kebahagiaannya terus berlimpah-limpah. Damai sejahteranya terus berlimpah-limpah. Tapi tidak pernah baca firman. Zong. Renungkan firman. Ketika engkau mulai memperhatikan, apa sih memperhatikan? Memperhatikan bukan cuma sekedar lihat lewat lalu begitu. Memperhatikan berbeda dengan melihat.
Engkau melihat udah selesai, tapi kalau memperhatikan engkau detail, engkau lihat, engkau renungkan. Itu memperhatikan. Dan orang yang memperhatikan apa? Jelas, ini janji firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka yang terjadi dalam hidupmu, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terus. Ini janji Tuhan, bukan perkataan seorang pendeta. Tuhan bilang, engkau memperhatikan perintah-perintahku. Jangan pernah mimpi engkau ngalamin kebahagiaan. Jangan pernah mimpi engkau ngalamin dalam sejahtera kalau engkau tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Galatia pasal 3 ayat 29. Saya mau kita banyak baca firman Tuhan supaya kita mengerti ya Bapak Ibu ya. Galatia pasal 3 ayat 29. Jadi jangan bilang bahwa firman Tuhan ini yang disampaikan hanya khusus buat Abraham dan keturunannya, Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel. No. Janji firman Tuhan itu juga buat saudara dan saya berdasarkan Galatia ayat 29. Ayo kita baca sama-sama. Galatia 3 ayat 29, 3, 4. Dan jika kamu adalah, stop. Siapa di sini yang menganggap dirinya milik Kristus? Yes, berarti ayat ini berlaku buat saudara dan yang saya ya. Jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga yang tadi angkat tangan adalah keturunan Abraham dan berhak. Sama-sama taruh tangan kanan dada. Sama-sama bilang sama saya berhak. Mendapatkan, menerima apa yang dijanjikan Allah. Haleluya. Jadi bukan cuma buat Abraham, Ishak, Yakub dan seluruh keturunan Israel, tapi ketika Kristus mati dan kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah engkau terima apa yang dijanjikan kepada Abraham, itu juga menjadi milik saudara dan saya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi jangan cuma bilang, berlaku buat bangsa Israel, Abraham dan keturunan. No, saudara berlaku. Dan itu yang akan kau terima, itu yang akan kau alami. Itu yang akan kau dapati selama engkau percaya. Ingat, janji perlu kerja sama. Ya, pastikan engkau mesti kerja sama dengan sang pemberi janji. Engkau mau mengikuti apa yang dia janjikan, engkau mau percaya apa yang dijanjikan itu terjadi dalam hidup. Maka itu yang akan terjadi. Jangan bimbang. Karena setiap janji Tuhan pasti digenapi. Saya mau bagikan beberapa hal yang mesti kita sadari. Kita percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi sekalipun belum saatnya. Ingat, ada waktunya, OTW dia ke sana, tapi engkau mungkin belum terima. Tapi kalau kita mau jujur, sudah begitu banyak apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Amin. Apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sudah sediakan. Masa cuma karena 1-2 doa yang belum dijawab lalu kita bilang Tuhan jahat, Tuhan keji. Saya nggak mau percaya lagi adanya Tuhan. Jangan hidup munafik begitu dong. Berapa banyak doa yang sudah kita jawab, sudah Tuhan jawab dan kita dengar. Bahkan apa yang tidak pernah kita doakan Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau jujur. Terus cuma karena 1 dan 2 hal yang kita doakan dan belum kita terima, kita bilang Tuhan nggak sayang sama saya. Ayo lihat dong, berapa banyak Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya itu Tuhan sudah sediakan. Kita adalah orang-orang yang menerima janji Tuhan. Pastikan itu. Karena kita adalah orang-orang yang menerima janji Tuhan, karena kita tahu janji Tuhan pasti digenapi, maka yang pertama, ini penting dan ini dasar untuk engkau mengalami janji Tuhan. Jangan pernah melewatkan hari tanpa merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena inilah janji Tuhan. Engkau tahu janji Tuhan apa kalau engkau tidak pernah baca firman? Itu sebabnya jangan bosan kalau WhatsApp bunyi terus dari saya. Tang ting tong, tang ting tong, tang ting tong. YouTube lah, apalah, TikTok lah, apalah. Bodoh amat, yang penting gue udah bagikan firman. Lu mau baca, lu gak mau baca. Saya rindu saudara bertumbuh.
Itu sebabnya aplikatif. Saya bagikan aplikasinya, bukan firmannya. Aplikasinya apa? Supaya saya melakukan firman. Dipermudah kok. Kita tinggal ngelakuin, kita tinggal ngejalanin. Makanya pemazmur sampaikan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 3. Mazmur pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ingat, dalam firman Tuhan semua ada nasihat apa yang harus kita lakukan dan kita buat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ayat 2. Tetapi yang kesukaannya apa? Apa kesukaan kita? Ngomongin orang? Apa kesukaan kita? Membuli orang? Apa kesukaanmu? Tapi firman Tuhan udah mengajak setiap kita. Engkau pengen lihat hidupmu diberkati, engkau pengen lihat hidupmu dipelihara, engkau pengen lihat hidupmu masuk dalam janji Tuhan, ini lakukan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Renungkan. 24 jam kita ada. Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk merenungkan firman. Pakai itu. Sehingga engkau tahu apa sih yang Tuhan janjikan dalam hidup saya. Cuma ada di sini. Cuma ada di sini. Sehingga ketika engkau mendapati apa yang Tuhan janjikan, engkau pegang, yes Tuhan. Aku percaya janjimu ini pasti terjadi dalam hidupku. Kau jalanin dalam hidupmu. Tapi bagaimana Tuhan mau menepati janjinya kalau engkau tidak pernah tahu apa yang Tuhan janjikan? Bagaimana engkau bisa mengalami kalau engkau tidak pernah tahu apa sih yang Tuhan janjikan dalam hidup saya? Nggak tahu. Bagaimana engkau mau dapati kalau engkau tidak tahu janji Tuhan? Ayat 3. Diumpamakan seperti apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya. Kenapa Alkitab menjamin apa saja yang diperbuat orang yang merenungkan firman Tuhan pasti berhasil? Kenapa? Karena dia gak punya pikiran yang aneh-aneh. Kalau orang yang pikirannya terus merenungkan firman Tuhan, maka hidupnya akan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang dia kerjakan pasti berhasil. Kenapa pasti berhasil? Karena apa yang dia kerjakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu yang terus dia ingat. Itu yang terus dia renungkan. Bayangin kalau kita merenungkan apa kata orang tentang kita. Kita ngedengerin orang curhat tentang kesalahan-kesalahan orang. Itu yang kita renungkan. Oh jahat ya ternyata orang ini ya. Oh ternyata orang ini jahat ya. Oh ternyata masalah saya gak selesai-selesai ya. Oh ternyata pergumulan saya begini. Oh itu yang terus kita pikirkan. Apa yang engkau dengar, apa yang engkau lihat setiap hari, itu yang akan masuk dalam otakmu. Itu yang engkau pikirkan. Kalau engkau setiap saat engkau merenungkan firman Tuhan, maka itu yang akan terus engkau ada dalam pikiranmu. Oh Tuhan itu baik. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya percaya itu terbaik buat saya. Itu yang kita pegang. Tapi kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan, tiba-tiba dapat kejadian masalah, firman tidak ada dalam hati dan pikiran kita, maka yang ada cuma apa? Tuhan jahat. Gak bisa Tuhan buat begini dalam hidup saya. Kenapa saya dalam ibadah, tapi kenapa hal ini terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa bisa begini? Karena tidak mengerti firman. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia seperti pohon yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan tidak layu bau daunnya. Apa saja diperbuatnya pasti. Jadi yang pertama, karena kita tahu janji Tuhan iya dan amin. Karena kita tahu janji Tuhan pasti digenapi. Jangan pernah melewatkan satu hari tanpa firman Tuhan. Cari Tuhan Pak, Bu, terlebih dahulu. Yesus akan menggenapi apa yang dia katakan. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua,
Karena setiap janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita, maka jangan lagi hidup dalam kebimbangan dan keraguan-raguan. Kenapa sebagian besar bangsa Israel tidak masuk dan tidak mengalami janji Tuhan? Karena dalam perjalanan, dalam tujuan menuju janji Tuhan, mereka mulai ragu. Mereka mulai khawatir, benar gak sih Tuhan menjanjikan suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya? Benar gak sih Tuhan akan kasih yang terbaik buat saya ketika saya keluar dari tanah perbudakan? Benar gak sih Tuhan ini? Atau jangan-jangan ini cuma karangannya Musa saja? Akhirnya karena keraguan-raguan, karena kebimbangan seperti itu, mereka mulai tawar hati. Ah bener nih, kayaknya bukan deh. Kayaknya gak bener deh ini. Kayaknya janji Tuhan gak akan tergenapi deh. Karena ketika dia mulai ragu, kita mulai khawatir, kita mulai bimbang, kita terfokus dengan masalah kita, maka disitulah iman kita goncang, Pak, Bu. Iman kita gak akan kuat. Kenapa? Karena kekhawatiran, keraguan-raguan adalah musuhnya iman. Tidak bisa engkau berjalan bersamaan, iman bertumbuh, di sisi lain keraguan-raguan dan kekhawatiran bertumbuh. Gak bisa. Kalau iman bertumbuh, maka kekhawatiran, keraguan-raguan akan hilang. Tapi di sisi sebaliknya, kalau keraguan-raguanmu, kebimbanganmu bertumbuh, imanmu akan lenyap. Kita ada di mana? Kita ada tumbuh di mana? Imanmu yang tumbuh atau di sisi lain? Ragu-raguan dan kebimbanganmu yang naik. Karena Alkitab jelas katakan, Yakobus 1 ayat 8. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama. 3, 4. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang. Kenapa tidak tenang? Karena di satu sisi engkau percaya Tuhan menyelamatkanmu. Di satu sisi engkau percaya Tuhan menyertaimu. Tapi di sisi lain, apa yang engkau lihat dengan matamu itu membuat engkau ragu. Membuat engkau khawatir. Di sisi lain engkau percaya bahwa Tuhan menyertai hidupmu. Tapi di sisi lain, hati yang sama satu orang ini mulai bimbang, mulai khawatir karena apa yang dia lihat. Gak akan pernah bisa tenang. Karena orang mendua hati. Kalau engkau percaya, biarlah engkau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah engkau tumbuhkan juga keraguan-raguanmu, kebimbanganmu. Karena dia tidak akan pernah bisa bertumbuh bersama-sama. Kita yang memutuskan apa yang mau kita siram. Tanaman apa yang mau kita tumbuhkan dalam hidup kita. Keraguan-raguan, kebimbangan kita. Kekhawatiran kita atau sebaliknya. Yang kau siram terus untuk membiarkan dia bertumbuh adalah imanmu. Dari mana timbul iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Terus siram. Terus dengarkan firman. Terus dengarkan renungan. Terus kuatkan, teguhkan hatimu. Jadi yang kedua saya pelajari, karena setiap janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita, maka jangan lagi hidup dalam kebimbangan, keraguan-raguan. Caranya bagaimana? Tumbuhkan iman, maka dia akan sirna. Bagaimana timbul iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Cuma itu caranya. Iblis akan terus bombardir dengan apa? Kekhawatiran, keraguan-raguan, kebimbangan, kekhawatiran, kecemasan, keraguan-raguan, kebimbangan. Terus, sampai kapan Pak? Sampai Yesus datang. Sampai Yesus datang, iblis akan terus membombardir. Pakai apa dia bombardir? Pakai apa yang terjadi di depanmu. Apa yang engkau jalani. Padahal apa yang terjadi dalam hidupmu adalah rencana Tuhan yang Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Tapi dia juga gak mau hilang kesempatan. Si iblis ini gak mau kehilangan kesempatan. Apa yang Tuhan buat, dia putar balik. Tuh kan lihat, engkau ikut Tuhan.
Tapi apa yang Tuhan buat dalam hidupmu? Nggak ada. Padahal Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupmu, tapi iblis pakai apa yang Tuhan buat untuk mengintimidasi kita. Contoh Yusuf. Yusuf menerima janji Tuhan, dia percaya dia akan naik dan bukan turun. Karena itu dream, itu vision yang Tuhan berikan dalam hidup Yusuf. Tapi kenyataan realita yang terjadi, Yusuf dimusuhi oleh semua saudaranya, Yusuf dijual sebagai seorang budak, Yusuf difitnah, Yusuf masuk penjara, enak? Secara visual yang dia lihat, itu nggak ada bukti penyertaan Tuhan. Masa orang disertai Tuhan bisa dimusuhi saudara-saudaranya, dijual sebagai seorang budak. Kalau Tuhan bisa bela saya, pasti Tuhan selamatkan saya dong. Masa Tuhan biarkan saya dijual sebagai seorang budak? Padahal kenyataannya Tuhan buat, yang Tuhan izinkan, itu adalah jalan Tuhan untuk membawa dia naik dan bukan turun. Tapi iblis juga pakai rancangan-rancangan ini yang Tuhan izinkan untuk mengintimidasi. Dan pada akhirnya kita yang memutuskan. Saya mau tetap percaya dengan apa yang Tuhan janjikan, atau saya tetap mau kehilangan kepercayaan saya. Dan saya ragu, dan saya khawatir, saya bimbang. Kita yang memutuskan. Jadi yang kedua saya pelajari, jangan hidup dalam kebimbangan dan keraguan-raguan. Kalau ada kebimbangan dalam hatimu, kalau mulai ada benih-benih keraguan dalam hidupmu, tutup matamu, lipat tanganmu, teriak, Tuhan tolong saya. Saya percaya pencobaan-pencobaan masa yang saya alami tidak akan pernah melebihi kekuatan saya. Keluarkan janji Tuhan. Alkitab katakan firman Tuhan itu pedang. Pedang bukan buat main-main. Pedang untuk berperang. Pakai pedangmu. Jangan cuma kau taruh di sarung pedangmu. Firman Tuhan adalah pedang. Dia memisahkan. Yang ketiga, karena janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita, maka catat baik-baik, selalu deklarasikan, perkatakan firman Tuhan. Ucapkan lewat mulutmu. Perkatakan itu. Kita memperkatakan janji Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan bukan supaya ingat Tuhannya, bukan. Tuhan gak pernah lupa. Bilang kanan kirinya, Tuhan gak pernah lupa. Kita memperkatakan, kita mendeklarasikan supaya kitanya ingat. Bukan Tuhannya kita ingatin. Supaya kita ingat. Dan terkadang tadi saya bilang, kita itu manusia suka lupa. Lupa kira-kira ketika ditagih utang, lupa. Lupa apa ya? Utang yang mana ya? Aduh, saya baru masuk rumah sakit nih, amnesia. Manusia suka lupa, apalagi firman. Itu sebabnya kita perlu mendeklarasikan, kita perlu menyampaikan, kita perlu mengucapkan perkataan firman Tuhan supaya kita ingat. Kita mengucapkan firman Tuhan bukan supaya Tuhan ingat, bukan kita ingetin Tuhan. Tuhan ingat ya, Tuhan udah pernah berfirman. Enggak, dia gak mungkin lupa. Yang sering lupa kita. Itu sebabnya kita perlu mengucapkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan oleh firman Kristus. Itu sebabnya kenapa kita perlu memperkatakan. Itu sebabnya kenapa kita perlu mengucapkan. Supaya apa? Telingamu dengar. Dan ketika engkau mendengar, imanmu timbul. Jadi terus memperkatakan. Jangan cuma dalam hati. Ngomong. Makanya saya perlu bilang, engkau perlu tahu banyak tentang janji Tuhan. Supaya engkau bisa memperkatakan. Apa yang engkau mau perkatakan kalau engkau gak pernah tahu apa yang dikatakan Tuhan. Terus perkatakan. Karena kita percaya apa yang kita katakan kita dengar. Tuhan, aku percaya sekalipun yang aku lihat adalah kesusahan, sekalipun saat ini aku alami adalah penderitaan, tapi aku percaya masalahku tidak akan pernah melebihi kekuatanku. Itu firman Tuhan.
Tapi aku percaya Tuhan sudah sediakan jalan keluar dalam hidupku. Itu firman Tuhan. Terus ucapkan. Terus perkatakan. Jangan terintimidasi. Dan yang keempat, yang terakhir. Karena setiap janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita, maka yang pertama, jangan pernah melewatkan hari tanpa engkau merenungkan firman Tuhan. Terus renungkan firman Tuhan. Setiap pagi renungkan firman Tuhan, baca, renungkan, baca. Baru engkau mau siap-siap kerja, siap-siap usaha, lakukan. Tapi engkau mulai hari, kau cari Tuhan. Itu membuktikan siapa yang lebih penting dalam hidupmu. Dan yang kedua, karena setiap janji Tuhan pasti digenapi, maka jangan hidup dalam kebimbangan dan keraguan-raguan. Ingat, ketika bimbang dan ragu-ragu mulai tinggi dalam hidupmu, bantai dengan firman. Karena dengan firman kau akan timbul iman. Maka ketika iman timbul, iman naik, maka keraguan-raguan, kebimbangan akan sirna. Dan yang ketiga, karena janji Tuhan pasti digenapi, maka selalu perkatakan, deklarasikan firman Tuhan. Engkau gagal hari ini, perkatakan firman Tuhan. Tuhan, aku percaya kegagalanku hari ini akan Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Itu firman Tuhan. Jangan ketika gagal engkau mulai, hancur dah hidup gua, berantakan dah hidup gua, hancurlah masa depan gua. Jadi apa yang kau katakan? Jangan gampang mengucapkan sesuatu yang tidak pernah engkau pengen alami. Camkan itu. Saya ulangi sekali lagi, jangan pernah ucapkan sesuatu yang tidak pernah engkau alami, pengen alami. Tidak pernah engkau mau ingin alami. Ya, jangan pernah ucapkan. Ada banyak orang ngomong gampang banget, cerai. Latah mulutnya gitu loh. Nanti kalau udah kejadian baru, aduh saya nyesel. Tambah. Saudara ngomong gini aja. Ya, mikirin dulu, kalau diucapin tuh mikirin dulu gitu loh. Kira-kira kalau saya ucapkan, kalau kejadian bener saya terima gak? Saya siap gak? Kalau gak siap jangan ngomongin. Perkatakan firman, perkatakan janji Tuhan, bukan untuk mengingatkan Tuhan, tapi untuk mengingatkan diri saya bahwa ada Tuhan yang selalu menepati janjinya. Yang keempat, yang terakhir, setiap janji Tuhan pasti digenapi. Karena itu tidak ada alasan untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Kenapa kita ada alasan mengeluh dan bersungut-sungut? Lihat, peristiwa di Tabera. Bagaimana bangsa Israel mengeluh, bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut. Apa yang disampaikan, apa yang dilakukan Tuhan? Api Tuhan merajalela. Mengingatkan kita bahwa persengutan pengeluhan adalah bukti ketidakpercayaan kita terhadap Tuhan. Kenapa orang mengeluh dan bersungut-sungut? Karena gak terima dengan keadaan. Capek gue hidup begini terus, Pak. Capek gue jadi istri lu. Capek gue jadi laki lu, begini terus muka lu. Maunya kayak gimana mukanya? Dia berubah kayak jadi Lee Min Ho dikit. Karena gak terima dengan keadaan, maka mengeluh. Kenapa? Karena bersungut-sungut dan mengeluh, bukti engkau tidak percaya bahwa Tuhan hadir menyediakan terbaik dalam hidupmu. Itu engkau mengeluh. Tapi kalau engkau percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu merupakan rencana Tuhan yang akan Tuhan genapi, engkau tidak akan pernah mengeluh dan bersungut-sungut. Hanya lahirlah ucapan syukur. Tuhan, aku bersyukur sekalipun keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Aku bersyukur karena aku tahu Tuhan selalu sediakan yang terbaik. Bersyukur. Bukti engkau percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik. Mengeluh, bersungut-sungut, bukti ketidakpercayaan engkau bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Catat itu di handphone kayak apa kayak, supaya nempel gitu loh. Kenapa gue mengeluh? Kenapa gue bersungut-sungut? Kenapa gue bersyukur? Pastikan 4 hal ini kita terima. Engkau mau melihat janji Tuhan tergenapi, terrealisasi dalam hidupmu, perlu kerjasama antara pihak yang memberikan janji. Kalau dari pihak yang memberikan janji tidak ada yang diragukan, dia pasti menyediakan. Sekarang kita pihak yang akan menerima janji. Apakah kita tetap mau taat sampai janji itu terrealisasi? Apakah kita tetap setia menunggu sambil memikul sarip? Saya tetap mau menyatakan janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup saya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya.